Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Open System Interactions atau IOSI. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengasih tahu beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan dalam materi PPT ini. Yang pertama ada pengertian OSI, yang kedua ada tujuan OSI, yang ketiga adalah pengertian 7 layer OSI, yang keempat adalah sejarah OSI, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, itu pengertian Operation System Interaction. Jadi Open System Interaction atau OSI adalah sebuah referensi untuk protokol komunikasi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Model ini membagi proses komunikasi antar perangkat jaringan ke dalam 7 lapisan layers yang berada di dalam masing-masing lapisan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik. Dengan adanya model OSI dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan dapat mengikuti standar yang kemungkinan berbagai produk yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Lalu saya akan menjelaskan materi ini tentang tujuan. Apa sih tujuan OSI ini? Lalu ini tujuannya itu ada berbagai macam poin. Yang pertama ada standar komunikasi yang menyediakan kerangka kerja yang standar untuk memastikan semua perangkat jaringan dapat berkomunikasi tanpa tergantung pada produsen atau teknologi spesifik. Lalu yang kedua ada interoperabilitas dengan membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan perangkat dari berbagai produsen dapat bekerja sama karena setiap lapisan memiliki fungsi tertentu yang dapat dibatasikan secara independen. Modularitas setiap lapisan dalam model OSI bekerja secara terpisah sehingga kemungkinan perbaikan dan pergantian pada suatu lapisan tanpa mengetahui lapisan lainnya. Lalu ada fasilitas troubleshooting yang dimana dengan adanya pembagian lapisan masalah jaringan dapat lebih mudah diidentifikasi dan selesaikan dengan melacak masalah dan lapisan tertentu. Yang kelima ada fleksibilitas. OSI mendukung berbagai macam protokol dan teknologi setiap lapisan, memungkinkan jaringan untuk diadaptasi dengan dikembangkan dengan teknologi baru tanpa mengurangi keseluruhan sistem. Lalu saya akan bilang tentang 7 layer yang terdapat dalam Open System Interaction. Pengertiannya juga pertama ada physical layer atau lapisan fisik, mengatur aspek fisik dan transaksi data seperti kabel, sinyal listrik, dan frekuensi radio. Lalu yang kedua ada data link layer, lapisan tautan data, mengatur transfer data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung dan menangani deteksi kesalahan dan mengatur aliran. Yang keempat ada network layer, lapisan jaringan bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data melalui jaringan. Yang keempat ada transfer layer atau lapisan transport, menjamin data dikirim dengan reliabilitas, pengendalian aliran, dan koreksi kesalahan antar titik akhir komunikasi. Yang kelima ada session layer, lapisan sesi, mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat seperti pembukuan, pemeliharaan, dan penutupan sesi. Yang keenam ada presentation layer, lapisan presentasi, bertanggung jawab untuk mengkonversi format data agar bisa dimengerti oleh aplikasi serta melayani enkripsi dan enkripsi data. Yang ketujuh ada application layer atau lapisan aplikasi, lapisan tertinggi yang menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna seperti web, browser, email, dan FTP. Ini ada contoh gambar 7 layer. Lalu kita sedikit tentang membahas sejarah OSI. Pada tahun 1997 organisasi IOS memulai mengembangkan standar dan protokol komunikasi jaringan. Lalu yang kedua pada tahun 1993 ISO menerbitkan rancangan awal model. Pada masa ini model tersebut dirancang untuk menciptakan kerangka kerja di mana perangkat keras dan perangkat berbagai vendor saling menggunakan. Model ini dipecah menjadi 7 lapisan yang dikenal dengan OSI 7 layer. Lalu yang terakhir tahun 1984 ISO merilis final release dari model OSI yang menjadikan standar internasional untuk komunikasi jaringan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis, tapi juga membantu mendidik para profesional tentang bagaimana jaringan komputer harus diorganisasikan. Lalu bagian terakhir adalah kesimpulan. Model
Model OSI System Operation Traction adalah kerangka teoritis yang penting dalam memahami cara komunikasi antar perangkat di dalam jaringan komputer. Dengan membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan terpisah, OSI memungkinkan standar global bagi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak dari produsen yang berbeda meskipun protokol TCP dan IP lebih dominan dalam implementasi praktis. OSI tetap relevan sebagai panduan konseptual dalam desain memecahkan masalah dan pendidikan jaringan. Model ini memfasilitasi komunikasi yang efisien, terstruktur dan fleksibel, serta memungkinkan inovasi lebih lanjut dalam teknologi dan jaringan masa depan. Itu sedikit penjelasan tentang operation system traction dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.